Kesempatan kali ini, alhamdulillah kita dapat kesempatan untuk podcast lagi di Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman, dan hadir bersama kita pada sore hari ini Ketua Bawaslu Padang Pariaman. Dan sahabat Bawaslu, mungkin Ketua Bawaslu Padang Pariaman tidak asing lagi bagi sahabat Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman. Baik, sahabat Bawaslu, sedikit informasi sahabat Bawaslu kepada kita semuanya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman mendapatkan meraih terbaik kedua tentang keterbukaan informasi publik, ya kan Pak? Ya. Dan alhamdulillah pada tahun ini juga meraih terbaik satu keterbukaan informasi publik Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman. Nah, di sini menarik juga sahabat Bawaslu, kita mengupas seputar terkait informasi keterbukaan publik Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin kita langsung aja ya sahabat Bawaslu mempertanyakan langsung dan bercerita bersama Ketua Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman, Bapak Azwar Madin. Izin Pak, boleh untuk diceritakan Pak terkait bagaimana perasaan Bapak selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman meraih terbaik satu pada tahun ini tentang keterbukaan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman ini Pak. Oke, terima kasih Henry. Kalau ditanya perasaan tentu perasaan senang ya. Alhamdulillah Pak ya. Yang pertama kita bisa mengantarkan Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman meraih predikat informatif dan sekaligus terbaik tingkat Provinsi Sumatera Barat dari 19 kota kabupatennya Pak ya. Kota yang ada di Sumatera Barat. Nah, tentu ini sebuah kebanggaan kita bersama di Bawaslu. Dari 19 kabupaten kota itu kita bisa unggul dan terbaik dari yang lainnya. Ini merupakan adalah prestasi bagi Bawaslu Padang Pariaman. Tentu ini adalah sebagai bukti komitmen kita di Bawaslu Padang Pariaman, termasuk seluruh jajaran kita yang ada di kabupaten. Alhamdulillah Pak ya. Alhamdulillah. Sangat apresiasi ya sahabat Bawaslu. Alhamdulillah adanya peningkatan dari Bawaslu Kabupaten Pariaman baik tahun 2004 hingga tahun ini selalu menjadi yang terbaik dan selalu meningkat. Dan itu perlu juga kita apresiasi terkait keterbukaan informasi yang ada di Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman, teman-teman sahabat Bawaslu. Dan begitu juga Pak, mungkin ada juga nih pertanyaan dari teman-teman kita, dari sahabat Bawaslu. Nah, apa sih yang menjadi suatu pembeda dari Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman dengan Bawaslu Kabupaten kota lainnya, sehingga Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman ini dapat meraih terbaik pada tahun ini, yaitu terbaik satu ya Pak ya? Ya. Mungkin boleh juga ceritakan Pak. Iya, kalau pembedanya itu tentu beragam cara. Atau sebuah dikatakan para agensi hari ini adalah, kalau bicara agensi ya. Agensi Pak. Tentu ada sebuah inovasi yang kita lakukan. Tentu di inovasi itulah pembedanya. Kalau dari komitmen kabupaten kota lain tentu sudah mempunyai komitmen karena seluruhnya di Bawaslu di Provinsi Sumatera Barat pada rata-rata memperoleh predikat informatif seluruhnya. Nah, tentu beragam inovasi ini di Padang Pariaman kita mencoba bagaimana keterbukaan informasi publik ini betul-betul dirasakan oleh publik atau masyarakat itu sendiri. Nah, selain itu kita juga mencoba mengembangkan sayap atau mengajak bagi lembaga-lembaga publik lain di luar eksternal kita. Stakeholder Pak ya. Stakeholder yang ada di Kabupaten Padang Pariaman. Tentu mencoba juga untuk bagaimana menggaungkan keterbukaan informasi publik ini. Kita lakukan dengan berbagai mitra kita untuk mencoba mendorong PPID ini hadir di lembaga. Itu salah satu. Yang kedua, tentu dalam menghadirkan pelayanan-pelayanan publik ini selain digitalisasi kita hadirkan, tentu ada juga program-program lain yang berupa inovasi yang saya katakan tadi. Kita merupakan ada 7 inovasi yang kita lahirkan dan termasuk melibatkan kawan-kawan atau para Gen Z ini yang melalui duta
keterbukaan informasi publik kita. Kita ajak bagaimana mereka ini bisa juga membantu untuk menyampaikan ke publik. Sekaligus mereka itu sebagai jembatan Bawaslu dalam akses keterbukaan informasi ke seluruh masyarakat. Itu yang kedua. Yang ketiga, dan kita juga menghadirkan juga bagaimana keterbukaan informasi publik ini juga dirasakan bagi masyarakat yang mempunyai akses yang terbatas seperti disabilitas dan itu kita coba untuk menyentuh mereka agar mereka bisa juga mengakses apa-apa saja yang pelayanan publik dan serta informasi publik yang dapat diakses di Bawaslu Padang Pariaman. Baik, itulah sahabat Bawaslu yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman, bagaimana langkah, strategi serta inovasi yang dilahirkan oleh Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman sendirinya. Dan itulah yang menjadi suatu pembedaan dari Bawaslu Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Dan alhamdulillah dibuktikan dengan prestasi terbaik dan jadi yang terbaik. Nah, alhamdulillah itu suatu kebanggaan juga bagi kita masyarakat Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman. Nah, jadi terkait ini ada juga perlu juga kita pertanyakan juga Pak. Itu kan adanya inovasi ya Pak ya. Nah, baik itu melahirkan duta sebagai mitra atau kerjasama dengan stakeholder yang ada. Nah, di sini tentu Bawaslu ini sebagai tagline, sama-sama tagline-nya, Bawaslu itu bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Nah, betul. Jadi artinya sahabat Bawaslu sebenarnya adalah masyarakat, ya kan Pak? Iya betul. Nah, jadi di sini karena adanya akses keterbukaan informasi publik tentang Bawaslu itu sendiri. Nah, informasi apa saja yang bisa diakses oleh masyarakat terkait Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman, serta bagaimana sih langkahnya masyarakat bisa mengakses informasi itu sendirinya Pak? Baik, ini sebuah pertanyaan yang sangat bagus. Terima kasih Hen. Pak. Karena orang sangat bertanya bahwa setelah selesai pemilu informasi apa yang disajikan oleh Bawaslu? Apa kerja Bawaslu lagi Pak? Ini sangat penting. Nah, ini yang perlu kita lakukan bahwa yang pertama adalah informasi terkait tentang tugas Bawaslu dulu. Tugas Pak. Baik saat tahapan pemilu maupun sedang berlangsung pasca pemilu dan sekaligus persiapan pemilu yang akan datang. Nah, tentu dalam hal ini Bawaslu memberikan informasi-informasi itu bahwa pertama tugas Bawaslu mengawasi seluruh tahapan-tahapan yang terkait tentang pemilu dan pilkada. Nah, termasuk dengan data pemilih. Nah, bagaimana cara Bawaslu mengawasi dan siapa yang diawasi dan siapa yang berhak juga mengawasi. Nah, tentu ini selain Bawaslu mengawasi pemilu, juga kita berikan informasi juga bahwa masyarakat siapapun secara individu, secara kelompok boleh ikut andil dalam mengawasi pelaksanaan pemilihan umum ini. Nah, itu salah satunya. Yang kedua, dalam tugas Bawaslu dalam melakukan jika terjadi sebuah pelanggaran, juga tindakan-tindakan apa yang dilakukan. Nah, apa yang bisa diberikan oleh masyarakat. Contohnya dalam memberikan laporan, dalam memberikan informasi awal kepada Bawaslu. Nah, prosesnya itu ada tahap-tahapan. Nah, tahap-tahapan inilah yang kita berikan dan kita buka kesempatan kepada seluruh masyarakat agar nanti di saat tahapan pemilu itu seluruh masyarakat berhak untuk mengawasi pelaksanaan pemilihan umum bersama-sama dengan Bawaslu. Nah, artinya adalah pengawasan dilakukan oleh masyarakat dan nanti penindakan itu adalah Bawaslu yang akan menindaki sesuai dengan hasil pengawasan. Dan termasuk juga rekan-rekan kita nanti di tingkat-tingkat kecamatan juga ikut mengawasi bersama dengan masyarakat. Nah, selain itu juga di non tahapan atau boleh dikatakan saat ini karena pemilu dan pilkada sudah berakhir. Nah, tentu ini banyak sebuah evaluasi yang betul Pak kita kita berikan. Contohnya evaluasi terkait tentang bagaimana partisipasi pemilih, apa pentingnya pemilu itu, apa pendidikan politik yang bisa kita berikan kepada para pemilih pemula. Karena pada tahun ini mungkin pemilu dilakukan mungkin 3 tahun atau 2 tahun lagi ke depan. Nah, hari ini masyarakat atau para Gen Z yang masih berumur di bawah 18 tahun, nanti 2 tahun ke depan dia sudah berhak untuk memilih. Nah, kita mencoba
melalui keterbukaan informasi publik ini mencoba mendorong bagaimana selain untuk mengawasi pengawasan pemilih, juga bagaimana mendorong juga meningkatkan partisipasi pemilih masyarakat dalam menentukan pilihannya nantinya. Karena Bawaslu itu tidak hanya mengawasi terhadap pelanggaran, terhadap kecurangan, tidak hanya itu, tapi kita juga mendorong bagaimana menggugah para anak-anak muda yang pemilih pemula untuk ikut andil dalam menentukan pilihan di pemilu yang akan datang. Tentu mereka tidak tahu tahun pemilu ke depan saya dapat memilih atau tidak. Nah, masih tanya Pak ya. Masih tanya dia kan. Nah, semangat dia untuk ikut pemilu itu ada atau tidak. Nah, makanya Bawaslu selain jadi pengawasan juga ada ikut dalam mendorong sebuah pendidikan politik juga hendaknya. Dan tentu maka hari ini Bawaslu Padang Pariaman mencoba akses tersebut agar akses terhadap pemilihan umum dan pilkada istilahnya dalam demokrasi ini harus diketahui setiap orang yang ada di Padang Pariaman. Baik itu yang mengalami disabilitas. Ya, ini perlu juga suara mereka itu sama dengan orang yang istilahnya tidak tergantung dari sebuah keterbatasan. Mereka punya hak dan nilai suara yang sama. Nah, dia mempunyai hak pilih juga. Nah, ini yang perlu kita dorong agar mereka tidak terlupakan nanti ketika dalam menentukan pemilih-pemilih pemula tersebut. Dan tentu kita berusaha agar seluruh masyarakat Padang Pariaman itu terdata seluruhnya di daftar pemilih nanti di pemilih yang akan datang. Siapa? Nah, panjang juga ya sahabat Bawaslu penjabaran dari Ketua Bawaslu Padang Pariaman. Nah, di samping itu Pak, tadi kan ada pendidikan politik, ada juga membalanskan tidak ada pembedaan satu sama lain. Baik itu disabilitas maupun kita yang tanpa keterbatasan. Nah, serta kita bagaimana kita harus memahami juga tentang politik, pengawasan dan juga pelaporan Pak ya. Nah, banyak juga tertanya sekarang ini Pak. Bawaslu masih ada. Emang apa sih kerjaan Bawaslu hari ini lagi? Nah, kan itu Pak. Nah, alhamdulillah sudah terjawab. Itulah jawabannya sebetulnya. Dari stigma-stigma yang negatif yang dari pertanyaan dari masyarakat umumnya Pak. Nah, di luar itu Pak, apakah akses yang untuk keterbukaan informasi ini bisa diakses melalui online atau juga bisa masyarakat itu sendiri datang ke kantor Bawaslu untuk membuka informasi Bawaslu Pak? Nah, kalau ada, apa sih situsnya Pak yang bisa dibuka untuk akses online-nya Pak? Seluruh akses informasi itu baik secara offline maupun online itu tersedia. Pak. Terserah yang mana mau dipakai. Betul. Nah, kalau tren hari ini tentu secara online itu sangat disukai oleh masyarakat karena pada hari ini rata-rata kita seluruh masyarakat pada umumnya para pemilih yang sudah memilih hak pilih sudah mempunyai fasilitas Android. Nah, di situ bisa mengakses berbagai informasi di situs Bawaslu, silahkan dicek di Google nanti. Situs Bawaslu tersebut juga ada akses informasinya terkait tentang proses penanganan pelanggaran dan proses pelaporan, berbagai termasuk tentang informasi-informasi publik yang wajib kita berikan. Contohnya misalkan nanti di situs itu ada beberapa dashboard yang sudah disiapkan, baik itu apakah pelaporan, pelanggaran, apakah itu pengawasan partisipatif, ada kader pengawasan partisipatif, ada kampung pengawasan. Itu ada beberapa program yang dikembangkan. Dan termasuk juga memberikan informasi-informasi dan menjadi mitra Bawaslu dalam pengawasan partisipatif juga banyak yang bisa diakses. Dan cara melapor bagaimana dan apa sih itu pengawasan partisipatif, fungsinya apa, siapa di sana, situ banyak. Dan tentu website ini akan menghadirkan sebuah informasi-informasi terkait tentang kepemiluan, termasuk tentang penanganan pelanggaran yang sudah diatur melalui Bawaslu. Nah, termasuk juga bagaimana dengan mitra kerja kita dengan KPU dan termasuk dengan hari ini
kerja Bawaslu tetap berlanjut. Artinya tetap lanjut, ada ya? data pemilih berkelanjutan. Nah, berkelanjutan itu adalah artinya daftar pemilu yang lalu itu tetap berkelanjut, tetap kita kita sempurnakan karena dengan berjalan waktu ada yang keluar kekeliruan dari Padang Pariaman, ada yang masuk dari wilayah lain ke Padang Pariaman, atau ada yang meninggal dunia. Nah itu terjadi pengurangan dan penambahan data pemilih. Nah mulai hari ini itu adalah penimbangan itu dilakukan oleh KPU. Bawaslu apa? Bawaslu mengawasi, memastikan bahwa seluruh masyarakat yang mengalami tadi perpindahan penduduk ini tetap terakses. Itu KPU biasanya per triwulan itu tetap dilakukan memplenokannya di tingkat KPU. Nah, Bawaslu di situ hadir memastikan agar betul-betul setiap warga masyarakat yang ada di Nagari itu terdata dan terdaftar sebagai pemilih. Dipastikan terdata, Pak ya. Jika mereka tidak ada di wilayah Padang Pariaman, maka dia tidak TMS, Pak ya. Tidak memenuhi syarat. Maka pengurangan data juga, Pak ya. Nanti kenapa dari dini? Itu dari dini data pemilihan inilah dari sekarang Bawaslu memastikan agar nanti ketika pemilu sudah di depan mata atau tahapan sudah dimulai, maka data pemilih ini tidak terlalu sulit lagi, hanya menambah dari pemilih pemula menjadi pemilih, serta ada perubahan status dari TNI Polri dan ASN jadi warga sipil. Nah itu. Nah artinya pengawasan data pemilih ini sangat betul-betul kita pastikan itu berjalan dengan baik agar setiap warga kita yang dari Padang Pariaman itu tidak kehilangan hak untuk memilih dalam pemilihan umum atau pilkada ke depannya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak telah memberikan banyak informasi terkait keterbukaan informasi publik Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman pada podcast kali ini Pak. Nah baik, di sini mungkin sahabat Bawaslu dapat saya tarik kesimpulan bagi sahabat Bawaslu yang butuh informasi terkait Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman, apa sih kerjaan Bawaslu dan apa saja sih informasi yang bisa kita ambil dari Bawaslu itu sendiri. Teman-teman nanti bisa juga datang ke kantor Bawaslu atau memantau sosial medianya Bawaslu, apa aja kerjaan Bawaslu. Pasti diekspos Pak kan? Betul. Nah pasti selalu diekspos. Nah di situ bisa memantau serta nanti membuka situsnya Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman itu sendiri. Nah juga di sini banyaknya inovasi kreativitas dari Bawaslu itu sendiri. Mungkin di sini ada disampaikan oleh Ketua Bawaslu tadi telah melahirkan duta Pak ya? Duta Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman yang hari ini satu-satunya yang ada di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Pak ya? Nah itulah salah satu kreativitas inovasi yang berbagai yang dilahirkan oleh Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman sendiri teman-teman semuanya. Nah baik, dari saya sendiri itu yang bisa saya diskusi bincang-bincang sama ketua kita. Nanti kalau teman-teman sahabat Bawaslu mau berdiskusi lanjutan boleh saja nanti komen saja. Ya, atau bisa komunikasi langsung sama Bapak Ketua kita. Karena Bapak Ketua kita orangnya selalu open dan juga humble dan serta juga rapi ya teman-teman Bawaslu. Nah jadi untuk ini Pak, sebelum mengakhiri mungkin saya minta juga closing statement dari Bapak untuk sahabat setia Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman. Baik sahabat Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman, tentu pada kesempatan hari ini saya mengucapkan terima kasih dulu kepada seluruh para sahabat Bawaslu yang telah berkontribusi mengantarkan Bawaslu Padang Pariaman keluar sebagai salah satu lembaga terbaik dalam keterbukaan informasi publik. Dan tentu ini tidak terlepas dari sahabat-sahabat Bawaslu yang ada di Duta Keterbukaan Informasi Publik yang hal ini diisi oleh para generasi-generasi muda yang penuh dengan semangat dan kreativitas yang tinggi. Dan saya berharap dan tentu tetap memberikan kepada kami sebuah inovasi-inovasi serta kreativitas yang menunjang kegiatan Bawaslu dalam pengawasan pemilu. Dan kita juga berharap dalam pertemuan hari ini tentu bisa menyampaikan informasi-informasi yang terkait tentang kepemiluan. Tentu saya mengajak kepada seluruh para anak muda, para generasi milenial dan generasi Z yang hari ini ikut berkontribusi dalam pengawasan pemilihan umum serta pilkada. Karena pengawasan demokrasi ini tidak
dapat dilakukan sendiri oleh Bawaslu tanpa mengajak seluruh lapisan dan unsur masyarakat yang ada di Padang Pariaman. Kita berharap dan bersyukur pada pemilu yang lalu bahwa pemilu serta pilkada alhamdulillah berdasarkan pengawasan kita bersama dan komitmen kita bersama, baik para masyarakat yang dari wilayah Padang Pariaman berjalan dengan baik dan aman, dan alhamdulillah tentu ini kita pertahankan. Bagaimana nanti pemilu-pemilu dan pilkada di depan mata, kita juga bisa memberikan kontribusi dan para generasi muda yang ada di Padang Pariaman ikut memberikan komitmen mereka bagaimana bersama-sama dengan Bawaslu untuk mengawasi demokrasi di Padang Pariaman berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih sahabat Bawaslu. Saya akhiri bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama.